A very ambitious ball. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Pemecatan ini mengakhiri perjalanan 5 tahun penuh perjuangan pelatih asal Korea Selatan tersebut bersama skuad Garuda. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap menunjukkan sikap profesional. Ia memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia, yang akan menghadapi laga krusial melawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pesannya, Shin berharap warisan kerja kerasnya selama 5 tahun terakhir dapat dilanjutkan oleh pelatih baru, Patrick Kluivert. Saya berharap Pak Erick Thohir dan pelatih baru sukses membawa timnas Indonesia ke panggung dunia di Piala Dunia 2026. Saya juga berharap sistem yang telah saya bangun tidak runtuh begitu saja, ujar Shin Tae-yong. Pemecatan Shin Tae-yong diumumkan hanya beberapa jam sebelum Patrick Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih baru. Menurut Shin, ia diberitahu tentang keputusan ini pada pukul 9.40 WIB, sementara pelatih baru diumumkan pukul 12 WIB di hari yang sama. Kini, tanggung jawab besar berada di tangan Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda. Ia diharapkan mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun Shin Tae-yong, terutama dalam mengembangkan pemain muda dan mempersiapkan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, meskipun merasa terkejut, menerima keputusan ini dengan kepala dingin. Baginya, yang terpenting adalah keberlanjutan perjuangan timnas Indonesia. Ia percaya bahwa sepak bola Indonesia akan terus maju, terlepas dari siapa yang memimpin di pinggir lapangan. Perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia mungkin telah berakhir, namun warisannya akan terus hidup. Kini, seluruh perhatian tertuju pada Patrick Kluivert dan timnas Indonesia yang akan bertarung di laga-laga penting mendatang. Akankah fondasi yang telah dibangun mampu membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026? Keputusan PSSI mengganti pelatih timnas Indonesia di tengah perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai sorotan tajam, bahkan dari media internasional. Media Australia, The Roar, mengaku bingung dengan langkah PSSI yang memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025, dan menunjuk mantan striker Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih baru. Langkah ini dianggap kontroversial, mengingat timnas Indonesia sedang berada di posisi ketiga grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Dalam artikel yang diterbitkan Kamis, 16 Januari, The Roar mempertanyakan alasan di balik keputusan ini. Mereka menyoroti catatan Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, sebagai tokoh penting dalam kebangkitan timnas Indonesia. Namun, kekalahan dari Cina dan Jepang dalam kualifikasi, serta isu perpecahan di ruang ganti, disebut-sebut menjadi alasan pemecatan tersebut. Media Australia itu menambahkan, ada benturan nilai antara Shin Tae-yong yang membawa etos kerja Asia, dan sebagian pemain diaspora yang terbiasa dengan pendekatan Eropa. Sementara itu, penunjukan Patrick Kluivert juga tak lepas dari kritik. Mantan striker timnas Belanda berusia 44 tahun ini dinilai belum memiliki catatan kepelatihan yang cukup mentereng. Namun, mayoritas skuad timnas Indonesia saat ini yang berasal dari keturunan Belanda Indonesia diharapkan bisa meningkatkan komunikasi dan kerja sama tim di bawah Kluivert. Media Australia juga menggambarkan perpecahan di kalangan supporter Indonesia. Banyak yang kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong, sementara yang lain berharap Kluivert bisa membawa angin segar ke tubuh tim nasional. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi 2 laga krusial di bulan Maret. Garuda akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Keputusan besar telah diambil, dan perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini berada di tangan Patrick Kluivert. Akankah perubahan ini membawa Garuda terbang tinggi atau justru menjadi batu sandungan? Kita nantikan bersama. Perasaan publik sepak bola Indonesia kembali diuji. Polemik mengenai target timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan. Pernyataan ambigu dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat banyak pencinta timnas Garuda kebingungan. Awalnya, Erick Thohir menyatakan tekadnya untuk mendorong timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, setelah hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, target tersebut berubah. Erick menyebut bahwa lolos ke Piala Dunia kini bukan lagi sebuah keharusan. Dalam wawancaranya, Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa Erick Thohir tidak memberikan target spesifik untuk kualifikasi ini. Meski begitu,
Kluivert tetap menegaskan bahwa timnya memiliki misi untuk berjuang keras menuju Piala Dunia. Kami ingin pergi ke Piala Dunia. Itu adalah misi kami, ujar Patrick Kluivert. Menanggapi polemik ini, pengamat sepak bola senior Gusnul Yakin memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa perubahan target ini mungkin saja bagian dari strategi perang urat syaraf atau psiwar, yang bertujuan untuk membuat lawan sedikit lengah di lanjutan putaran ketiga nanti. Ini bisa jadi psiwar agar lawan lengah. Trik seperti ini sah-sah saja dalam sepak bola, kata Gusnul Yakin. Gusnul juga menyoroti langkah Erick Thohir yang dinilainya penuh perhitungan matang. Dari pengangkatan Patrick Kluivert hingga strategi terkait pemain naturalisasi seperti Eliano Reijnders dan Mees Hilgers, ia meyakini semua keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Di tengah polemik ini, Gusnul juga mengingatkan bahwa dukungan penuh kepada PSSI dan timnas Indonesia sangat diperlukan. Ia menilai Erick Thohir sedang berusaha menjaga stabilitas sepak bola nasional pasca era Shin Tae-yong. Dengan 16 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah. Apakah strategi dan perubahan ini akan membawa hasil positif? Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menyatakan dukungan penuh kepada pelatih timnas senior, Patrick Kluivert, untuk mempromosikan pemain U20 ke tim utama. Langkah ini disiapkan guna menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada Maret 2025. Indra Syafri dan Patrick Kluivert telah bertemu pada 13 Januari 2025 saat pelatih asal Belanda itu mengunjungi sesi latihan timnas U20 bersama asistennya, Denny Lanzaat, di Stadion Madia, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi tentang rencana promosi pemain muda berbakat. Kalau kualitasnya mumpuni dan Coach Kluivert oke, tentu tidak tertutup kemungkinan. Saat ini, Indra Syafri tengah memimpin pemusatan latihan timnas U20 di Jakarta sejak 5 Januari. Tim juga dijadwalkan mengikuti turnamen mini di Sidoarjo pada akhir bulan ini sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, 4 pemain U20, yaitu Doni Tripamungkas, Kadek Arel Priyatna, Arhan Kaka, dan Dava Fasya, telah mencicipi atmosfer timnas senior saat membela Indonesia di Piala AFF 2024. Doni dan Kadek bahkan menunjukkan performa impresif yang membuka peluang mereka untuk kembali dipanggil ke timnas senior. Indra Syafri menegaskan pentingnya keselarasan visi antara pelatih timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U20 hingga senior. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert, termasuk berbagi informasi tentang sepak bola Indonesia. Saya sudah 14 tahun memegang timnas dari U16 hingga U24. Saya akan dukung 100% apapun yang dibutuhkan Coach Kluivert. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama melawan tuan rumah Australia pada 20 Maret, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Bahrain 5 hari kemudian. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2024, di Jakarta. Penunjukan legenda sepak bola asal Belanda ini menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya dihentikan oleh PSSI sepekan sebelumnya, pada 6 Januari 2024. Keputusan PSSI yang langsung diumumkan Ketua Umum Erick Thohir ini menuai perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Selama hampir 5 tahun menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong berhasil mempersembahkan sederet prestasi yang membanggakan. Prestasi itu termasuk runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, hingga pencapaian bersejarah timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sebagai semifinalis. Pada tahun 2024, Shin bahkan membawa skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan peringkat FIFA 127. Namun, kini Patrick Kluivert memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan ini. Dalam konferensi perkenalannya, Kluivert menyadari tantangan utama adalah memenangkan hati supporter yang kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong. Tidak ada cara lain kecuali meraih kemenangan. Main cantik dan menang, itu saja. Beliau Shin Tae-yong sudah membawa kita sejauh ini, dan saya akan melanjutkan perjuangan ini untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Kluivert. Dengan jadwal pertandingan berat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, Kluivert menyebut bahwa kesiapan fisik dan mental pemain menjadi kunci utama. Penting untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan pemain berada di level terbaik. Namun, yang terpenting adalah mindset. Semua pemain harus memiliki target yang sama dan tahu apa yang harus dilakukan bersama, ditambah Kluivert. Meski beban berat menanti, supporter timnas Indonesia tetap berharap keputusan ini membawa hasil positif.